whatever was going on. That was not Arnie. And that connection's still open. To be taken lightly. Lorraine, you need to come back. Halo sob, selamat datang kembali kalian di channel IPL. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Conjuring: The Devil Made Me Do It, yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Michael Capps. Oke sob, tidak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa kita siapkan sajinya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film ini kita akan dibawa pada tanggal 18 Juli 1981. Ed Warren dan istrinya Lawrence dipanggil untuk mendokumentasikan pengusiran setan dari seorang anak bernama David yang berusia 8 tahun. Setelah membacakan ayat suci dari Alkitab, mereka pun beristirahat sejenak. Kemudian Arnie yang merupakan pacar dari kakaknya David membawa David untuk tidur ke kamarnya. David merasa ketakutan. Arnie mengatakan kalau David adalah anak yang pemberani, dan menjadi berani adalah ketika kita takut akan sesuatu tetapi masih berusaha untuk melawannya. Tidak lama kemudian seorang pendeta bernama Gordon datang ke sana. David kembali diganggu oleh arwah atau iblis penasaran. Karena takut dia pun bersembunyi sendirian di bak mandi dan sesuatu menyerangnya. Mendengar jeritan David, anggota keluarga yang lain segera mendatanginya. Dengan seketika David menusuk ayahnya dengan pecahan kaca. Ed segera meminta Gordon untuk melakukan ritual pengusiran setan secepatnya. Terlihat setan dalam tubuh David marah dan mengamuk. David diletakkan di atas meja dengan mulut berbusa dan berteriak seperti kesakitan. Ketika ayat-ayat dibacakan, David semakin menjerit. Lawrence sekilas mendapatkan bayangan yang merupakan bayangan spiritualnya. Ketika air suci diberikan ke David, kulitnya seperti terbakar dan kondisinya sangat mengenaskan. Segalanya berubah tidak terkendali. Ed meneruskan membaca ayat-ayat suci tapi tidak berfungsi. David yang dirasuki menyerang Ed dan berkata kalau dia akan menghentikan jantungnya. Arnie kemudian mencoba menyadarkan David dan menyerahkan dirinya untuk bertukar tempat dengannya. Hal itu pun berpindah merasuki Arnie dan David selamat. Sedangkan Ed tidak sadarkan diri terkena serangan jantung yang diakibatkan oleh serangan setan yang mengamuk sebelumnya. Penderitaan David malam itu berakhir. Namun untuk Arnie hal itu baru saja dimulai. Keesokan harinya dokter berkata kalau Ed berhasil melewati masa kritisnya. Arnie mulai mendengar suara-suara aneh di mimpinya. Tak lama Debbie datang untuk membangunkannya. Arnie kemudian secara spontan mengajak Debbie untuk pindah ke tempat lain dan meninggalkan Grooville. Namun Debbie menjawab ia baru saja mulai bekerja di sana dan akan memikirkan tawaran Arnie. Debbie bekerja di sebuah penitipan hewan dan pemiliknya Bruno yang mengizinkan mereka tinggal di sana secara gratis. Setelah itu, mereka pergi ke rumah keluarganya Debbie untuk makan bersama. Ketika Arnie mengambil sesuatu di dapur, dia melihat kotak sereal yang terjatuh dan ada tikus di dalamnya. Dia terkejut melihat makhluk misterius yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketika malam tiba, Gordon mendatangi Lawrence di rumah sakit dan memintanya untuk beristirahat dan pulang ke rumah. Lawrence bercerita awal mula dia bertemu dengan suaminya. Ketika itu dia hendak ke bioskop dan Ed bekerja di sana. Lalu karena hujan mereka pun berteduh di sebuah gazebo. Lawrence mengatakan tidak bisa pulang ke rumah karena rumahnya adalah di sini bersama dengan suaminya.
Keesokan harinya, ketika Arnie bekerja, dia merasakan seseorang mengawasi dari dalam jendela. Arnie yang hilang fokus menjatuhkan gergajinya, beruntung tidak ada yang terluka. Dia pun segera pulang ke rumah dengan wajahnya berkeringat dan semakin bertambah pucat. Akhirnya Ed kembali sadarkan diri dan langsung memberitahu Lawrence bahwa sosok yang merasuki David telah berpindah ke Arnie. Bruno yang sedikit minum mengajak Arnie untuk bergabung mendengarkan musik kesukaannya. Arnie mulai kehilangan kesadarannya dan Bruno mengajak Debbie untuk joget bersamanya. Kemudian Arnie berhalusinasi. Lawrence mencoba memberitakan polisi dan memberitahukan firasat buruknya. Tidak lama kemudian Arnie mendengar Debbie berteriak dan melihat Bruno yang mencoba menjamahnya. Arnie yang dalam keadaan halusinasi menusuk makhluk yang ada di hadapannya dengan sebuah pisau. Polisi segera datang dan Arnie masih dirasuki. Tiba-tiba kesadarannya kembali dengan berlumuran darah di tangan dan bajunya. Polisi segera mendatangi TKP dan menemukan Bruno sudah tidak bernyawa dengan luka tusukan sebanyak 22 kali di sekujur tubuhnya. Ed dan Lauren mendatangi Arnie di rumah tahanan dan meminta Arnie untuk membaca Bible di depan mereka. Setelah Arnie berhasil membacanya, mereka berkesimpulan kalau Arnie tidak dirasuki secara permanen, tapi hanya ada waktu tertentu. Debbie mengatakan kalau dia melihat Arnie pada hari itu seperti bukan dirinya sendiri. Mereka pun segera menemui pengacara Arnie dan mengatakan kalau Arnie melakukan pembunuhan itu karena dirasuki. Namun pengacara menolak untuk mengatakan hal tersebut di persidangan nanti. Akhirnya Ed dan Lawrence mengundang pengacara tersebut mampir ke rumah mereka untuk membuktikan hal-hal gaib itu benar-benar ada. Singkat cerita, pengacara itu pun percaya dan di persidangan dia mengatakan kalau Arnie tidak bersalah karena dia telah dirasuki oleh iblis dan setan. Di luar persidangan, pengacara itu mengatakan kalau Arnie kemungkinan akan dijatuhi hukuman mati dan hal itu akan bergantung pada setiap bukti yang Ed dan Lawrence berhasil kumpulkan. Mereka pun akan melakukan kembali penyelidikan dari awal mulai semua ini terjadi. Dengan segera mereka mulai kembali investigasinya. 5 bulan yang lalu ketika keluarga Glensel baru aja pindah ke rumahnya, David dengan penuh antusias melihat ruangan di tempat barunya. Dia kemudian masuk ke sebuah kamar dan menemukan tempat tidur yang memiliki kasur air di atasnya. David pun segera bermain dan merasakan sensasi lembut pada kasur tersebut. Tiba-tiba sosok bayangan muncul dari dalam. David pun merasa terkejut ketika dia memastikan dirinya ditarik oleh sebuah tangan dan dia pun menjerit ketakutan. Keluarganya segera mendatangi David yang seluruh tubuhnya gemetar dan basah kuyup. Debbie menunjukkan letak tempat tidur itu berada sebelumnya. Begitu Ed melihatnya, dia tahu kalau kerusakan itu bukan disebabkan oleh tetesan air. Mereka pun segera memastikan bagian basement dari rumah Debbie. Lawrence dengan berani memasuki tempat gelap dan berdebu itu. Di dalam, Lawrence menemukan sebuah objek sihir atau benda santet yang terbuat dari tulang-tulang binatang yang tertanam di rumahnya Debbie. Mereka bilang kalau benda itu milik penyihir yang dipakai dalam ritual untuk menyembah setan. Mereka berpikir kalau David sudah dikutuk atau disantet, dan pada malam itu kutukannya berpindah ke Arnie. Secara singkat, seseorang melakukan perbuatan jahat tersebut dengan sengaja. Mereka memberikan foto dari benda sihir itu untuk diberikan ke pihak berwajib di daerah sekitar. Gordon kemudian menyarankan agar Ed menemui seseorang mantan pendeta bernama Kessner untuk mencari info darinya. Lawrence dan suaminya segera menemui Kessner di kediamannya. Setelah melihat foto yang mereka bawa, Kessner mengatakan kalau mereka harus melupakan pernah melihat benda sihir tersebut. Benda itu merupakan hal yang kejam dan salah satu dari sihir hitam yang sangat mematikan. Mereka bertanya kenapa seseorang melakukan dan menyimpan hal itu di rumah anak seperti David. Kessner kemudian mengajak mereka ke ruangan bawah tanahnya yang dipenuhi dengan benda-benda sihir yang selama ini ia kumpulkan, dan berharap mendapatkan petunjuk dari barang-barang yang ada di sana.
Kastner menjelaskan dia mempelajari orang-orang yang memuja setan selama 9 tahun. Kastner mengingatkan untuk menyelamatkan korban taruhannya dengan nyawa. Di rumah tahanan, Arnie sedang mengepel lantai dan diawasi oleh petugas. Embernya yang terjatuh tiba-tiba bergerak sendiri dan seorang tahanan di sana seketika mulai bernyanyi. Arnie pun merasa heran dan tiba-tiba terkejut karena Arnie melihat penampakan di sana yang dilakukan oleh seorang dengan kemampuan sihirnya. Keesokan harinya, Ed mendapatkan telepon dari Thomas yang mengatakan kalau seorang detektif bernama Klein pernah melihat benda sihir yang sama dan ingin menemui mereka. Ed dan Lawrence segera menemuinya. Klein mengatakan 2 orang gadis bernama Katie dan Jessica menghilang 4 bulan lalu. Katie ditemukan dengan 22 luka tusukan di tubuhnya, sedangkan Jessica masih belum ditemukan. Namun, kepolisian menemukan foto yang sama di rumah Jessica. Ed meminta berkas kasus yang ditangani. Sebagai gantinya, Lawrence akan membantu Klein menemukan Jessica. Lawrence mengatakan kalau dia bisa melihat hal yang tidak kasat mata. Sebagai ujian, Klein meminta Lawrence menebak pisau yang dipakai untuk menusuk Katie. Dengan kemampuannya, Lawrence menebak pisau yang benar. Kemudian, mereka segera menuju ke tempat Katie ditemukan. Debbie dan David mengunjungi Arnie. David mengatakan kalau dia ingat bagaimana rasanya dirasuki, seperti menggigil dan ada sesuatu yang mengawasi, serta membisikkan untuk melakukan hal yang buruk. Kembali ke Lawrence yang masih berusaha menemukan Jessica. Dengan kemampuannya, menerawang Lawrence bisa melihat hal yang telah terjadi. Jessica dan Katie adalah teman baik. Namun malam itu Jessica kerasukan dan membunuh Katie dan menusuknya berulang kali. Setelah sadar, Jessica ketakutan dan berlari tanpa arah sampai akhirnya jatuh ke jurang. Kemudian mereka mengetahui kalau Jessica telah meninggal. Klein berkata kalau tim pencari menemukan jasad di dalam sungai dan dia akan memberikan berkas kasusnya kepada Ed seperti yang dijanjikan. Sesampainya di penginapan, Debbie menelpon dan mengatakan sosok yang merasuki Arnie memintanya untuk bunuh diri. Ed meminta Debbie untuk segera memberitahu pendeta yang bertugas di rumah tahanan. Pendeta itu kemudian memberikan air suci untuk Arnie agar dia bisa melindungi dirinya. Lawrence berkata mereka harus segera menemukan dalang di balik ilmu hitam tersebut dan mematahkan kutukannya. Kembali ke Arnie, dia ketakutan dan mulai melindungi dirinya dengan air suci sambil berdoa. Ed dan Lawrence ke rumah pemakaman untuk melihat jasad Jessica dengan harapan mendapatkan petunjuk. Begitu masuk ke kamar mayat, Lawrence langsung mengenali tubuh Jessica yang belum teridentifikasi dengan kemampuannya. Ketika menyentuhnya, dia tidak merasakan apapun. Namun kemudian Lawrence mulai merasakan koneksi ke dunia lain. Dia seperti berada di dalam terowongan dan mendengar suara kereta beserta altar dan lilin hitam. Dia juga melihat seseorang wanita melakukan sihir dan berusaha melukai Arnie. Wanita itu berusaha menyelesaikan ritualnya dengan membuat Arnie membunuh dirinya sendiri. Lawrence berusaha menghentikan wanita jahat itu. And this Black Sabbath. By the blood of Calvary, I command! Dan koneksinya berbalik menjadi 2 arah. Tiba-tiba lampu mati dan sebuah mayat menyeramkan terbangun dan berusaha melukai dirinya. Dengan cepat, Ed melepaskan tangan Lawrence dari mayat Jessica. Mereka berdua akhirnya kembali ke rumah. Thomas menemukan petunjuk baru untuk menghentikan sebuah kutukan dengan menghancurkan altar tempat mantra dirapalkan. Lawrence mengatakan di tempat penyihir itu dia mendengar suara air yang menetes dan juga kereta. Namun tiba-tiba jantung Ed berdetak kencang dan terjatuh. Ketika tersadar, Ed langsung memanggil istrinya dan melihat kalau pintu rumahnya terbuka.
Ia juga menemukan kalung milik Lawrence dan melihat wanita penyihir itu di rumahnya. Tiba-tiba Ed sadar kalau benda sihir berada di rumahnya, berupa sebuah vas dengan bunga yang telah hitam. Begitu dijatuhkan, mereka sadar kalau penyihir itu berusaha melukai Ed. Esok harinya, Lawrence berencana untuk kembali menemui Kastner. Debbie akan menemani Arnie. Ed dan Thomas akan mempelajari bukti-bukti yang mereka miliki. Arnie masih belum sadarkan diri, ditemani oleh Debbie dan juga pendeta. Ed menandai lokasi tempat kejadian-kejadian itu ditemukan dan menarik kesimpulan kalau penyihir itu tidak jauh dari mereka. Kemudian mereka mempersempit pencarian dengan suara kereta dan air yang Lawrence dengar, dan Ed menemukan jawabannya. Lawrence tiba di rumah Kastner untuk meminta bantuannya menerjemahkan sebagian tulisan di dalam buku. Ed bergegas untuk menolong istrinya. Kastner berkata kutukan ini memerlukan 3 korban untuk menyelesaikannya. Seseorang anak kekasih dan hamba yang taat. Sebagai perwujudan dari karya Tuhan yang mempresentasikan kesucian cinta dan keimanan. Lawrence berkata kalau suaminya sudah dipilih untuk menjadi korban ketiga. Kemudian Kastner membawa Lawrence ke basementnya dan memberikan sebuah foto. Kastner berkata kalau dia memiliki anak perempuan bernama Isla yang dia sembunyikan di gereja dan dibesarkan secara rahasia oleh dirinya. Kastner mempelajari hal-hal gaib yang dia sembunyikan dari putrinya. Namun pada akhirnya putri Kastner terobsesi dengan hal mistis dan supranatural. Di penjara, pendeta membacakan ayat-ayat untuk melindungi Arnie. Debbie berada di sana dan Arnie sadar kalau ajalnya sebentar lagi. Lawrence merasa kecewa karena Kastner merahasiakan semua itu. Namun Kastner berkata kalau Islah adalah anaknya. Lalu dia memberitahu Lawrence ada sebuah terowongan di bawah tanah dan altar pemuja milik Islah seharusnya berada di sana. Kastner meminta Lawrence menghancurkannya. Tiba-tiba Islah datang ke sana dan Lawrence segera pergi. Dengan sangat menyeramkan, Islah berjalan perlahan mendekati Kastner dan seketika menghabisi sang ayah. Lawrence segera mencari di mana altar milik Islah berada dan berhasil menemukannya. Namun ketika akan dihancurkan, Lawrence tidak cukup kuat untuk menggulingkannya. Tidak lama, Ed pun tiba dan mendengar suara istrinya yang berteriak. Di dalam, Lawrence berhalusinasi dan kemudian tertangkap oleh Islah. Islah sekuat tenaga mencoba membunuh Lawrence dengan sebuah pisau. Dengan menggunakan batu, Lawrence menghantamnya. Islah kemudian menyerang Ed dan segera menyelesaikan ritual. Di penjara, Arnie mulai terpengaruh dan memberontak. Begitu juga dengan Ed yang menyerang Lawrence. Ayat-ayat yang dibaca pendeta tidak mampu menyadarkan Arnie. Ketika Lawrence terpojok, dia meminta Ed untuk mengingatnya dan berkata kalau cinta di antara keduanya adalah kekuatan yang mereka miliki. Dengan seketika Ed kembali sadar dan langsung menghantam altar. Arnie pun terselamatkan. Namun Islah tiba-tiba datang ke sana dan kutukannya berbalik kepada dirinya sendiri. It's a demon of soul. Ed dan Lawrence segera keluar dari bawah tanah dan mereka berdua pun selamat. Benda milik penyembah penyihir jahat disimpan oleh Ed di ruangannya. Arnie dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kejahatan yang dia lakukan. Debbie dan Arnie masih belum menikah sampai saat ini. Dan film pun berakhir. Oke sob, mungkin sekian saja untuk rekap alur film kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan salam pecinta